semuanya, kembali lagi dengan aku Nona Mopui. Aku ada dalam series pemikiran yang aku temukan dalam perenungan perkabungan yang aku alami yang membuat aku bangkit. Dan kali ini aku ingin membagikan pemikiran kedua. Apa yang aku temukan yang kemudian membuat aku berjuang untuk harus keluar dari kedukaan yang membuat aku benar-benar pada masa itu membuat aku ada dalam titik keterpurukan yang sangat luar biasa. Di dalam masa perenungan aku menemukan bahwa di dunia ini ada satu hari, yaitu hari kemalangan. Hari ini pun diciptakan oleh Tuhan. Di dalam kitab suci yang aku imani, orang Kristen, di dalam Pengkhotbah 7 ayat 14 di sana dibilang begini. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari itu pun dijadikan oleh Allah untuk membuat kita manusia tidak dapat menebak tentang masa depan kita. Waktu aku menemukan kebenaran ini di dalam Pengkhotbah 7 ayat 14 tadi, aku ada dalam perenungan. Ternyata ada satu hari di mana hari itu diberi nama hari kemalangan. Hari malang ini pun diciptakan oleh Tuhan. Ada buat setiap manusia dan setiap orang pasti akan mengalami hari malang. Hari malang setiap kita itu berbeda-beda. Ada yang mungkin dipecat dari pekerjaan, ada yang mungkin dalam keluarga mengalami masa yang sangat sulit secara ekonomi, mungkin di dalam keluarga anak-anak mungkin sakit, ada banyak hutang dan sebagainya. Atau mungkin kadang kita ditipu dalam bisnis, kita mengalami bangkrut. Ada banyak macam hari malang yang datang buat setiap kita. Tetapi fakta bahwa hari malang itu ada, itu yes, ada. Dan aku merenung bahwa kedukaan yang hebat yang aku rasakan itu seperti hari malang. Hari malang buat aku, dimana sebelumnya aku begitu bersuka cita, begitu senang, begitu menjalani hidup dengan banyak tertawa di dalamnya. Tetapi Tuhan kemudian mengizinkan aku ada di dalam satu hari yang aku namakan sebagai hari malang. Dan aku gak bisa komplain sama Tuhan tentang hari ini, karena memang hari ini Tuhan jadikan, hari malang itu Tuhan jadikan supaya aku secara pribadi gak bisa sombong memprediksi tentang masa depanku, gak bisa dengan bangga bertepuk dada bahwa aku bisa memprediksi segala sesuatu tentang hari esokku. Dan ini berlaku buat kita semua. So hari ini fine kalau kita membuat banyak rencana ABCD untuk hari esok kita boleh bermimpi, ini gak ada salahnya. Tapi ingat juga bahwa Allah dalam pengetahuannya seringkali menghadirkan kerikil-kerikil kehidupan dalam hidup kita untuk membentuk kita dengan hari yang dia namai sebagai hari malang. So ketika kita ada dalam hari malang, kita nggak boleh berhenti di situ, karena masih ada hari masa depan buat kita. Selama Tuhan masih izinkan kita bernafas, artinya hari malang pasti akan kita hadapi, dan hari masa depan juga pasti kita akan hadapi. Hari gembira itu pasti ada buat setiap kita. Jadi kalau hari ini kita menangis, hari ini kita ada dalam kesedihan, hari ini kita ada dalam keterpurukan, hari ini kita ada di dalam masa yang sangat sulit, yang seperti langit sedang runtuh atas hidup kita, yakin juga lah bahwa ada hari gembira yang nanti Tuhan akan berikan buat kita keesokan harinya. Jadi kita jangan terpuruk, kita jangan berhenti di dalam hari malang tersebut, tapi terus berjuang, minta Tuhan kekuatan, terus kuatkan hati, terus
mendorong diri sendiri untuk terus melangkah keluar dari hari malam tersebut. Karena hari masa depan Tuhan sedang siapkan buat kita. Di dalamnya ada kegembiraan, di dalamnya ada masa depan yang baik, di dalamnya ada kebahagiaan yang sedang Tuhan siapkan buat kita. Tapi ingat bahwa Tuhan pun izinkan kita ada di dalam hari malam tersebut. Bukan berarti Tuhan jahat, bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita di hari malam tersebut. Tapi aku dalam perenungan, aku menemukan bahwa Tuhan sering kali izinkan kita ada di dalam hari malam untuk membentuk hati kita supaya tidak sombong, tidak egois, tidak percaya diri dengan berlebihan tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap detail kehidupan kita. Seringkali hari malam itu justru menjadi waktu yang sangat baik Tuhan berbicara dengan kita, dan kita juga kembali kepada Tuhan. Seringkali di tengah-tengah kesuksesan, di tengah-tengah kebahagiaan kita, di tengah-tengah banyak hal yang membuat kita tertawa, kita lupa akan Tuhan, dan kita merasa ini karena aku, ini karena usahaku, ini karena kerja kerasku. Benar, tapi ada Tuhan yang turut memberkati kita di dalamnya. Tuhan seringkali kontrol hati kita dengan menghadirkan hari malam tersebut. Dia membuat kita pause sejenak, dia membuat kita tenang sejenak, dia membuat kita berhenti sejenak dengan hari malam tersebut. Tujuannya satu, supaya membuat saya dan kalian semua, membuat kita manusia tidak dengan gegabah menepuk dada bilang bahwa aku akan jadi ini, aku akan jadi itu, aku akan hebat seperti ini. Tidak. Tapi kita juga mempercayai bahwa ada satu pribadi yang mengendalikan alam semesta, yang mengendalikan hidup kita. Dia perlu terlibat secara aktif di dalam hidup kita. Jadi kalau kita ada di dalam hari malam, please teman-teman, kalian hanya perlu berdoa, tapi terus encourage diri kalian sendiri untuk terus melangkah, terus berjalan terus ke depan. Karena ada hari bahagia, ada hari sukacita, ada hari tertawa di depan kita. Hari malam itu hanya bagian dari kehidupan. Jadi kita tidak boleh terpuruk untuk selamanya di dalam hari malam tersebut. Semoga pemikiran ini membuat kalian yang mungkin hari ini sedang terpuruk, mungkin sedang ditimpa oleh malapetaka, sedang ditimpa oleh hal-hal yang kita nggak inginkan, dan kita merasa bahwa dunia sudah runtuh. Semoga pemikiran ini menolong kalian untuk bangkit, untuk keluar, untuk terus berjuang. Yakinlah bahwa ada kebaikan Tuhan di depan. Yakinlah bahwa ada hari yang baik di depan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah hanya menghadirkan hari malam saja dalam kehidupan seseorang, tetapi Tuhan juga turut mendesain kebahagiaan, kebaikan demi kebaikan buat setiap umatnya. Terima kasih.